kita menggunakan iman akan muncul yang namanya mukjizat, akan muncul yang namanya keajaiban. Itulah ibu. Jadi kalau selama ini ibu menghadapi masalah ragu-ragu, muncul nggak keajaiban? Jangan harap. Kalau selama ini ibu bilang perlu proses iman, jangan harap muncul keajaiban. Makanya jamaah saya sakit kanker leukemia sebulan divonis dokter meninggal sembuh. Kenapa? Beriman. Coba ya ibu renungkan. Coba kalau pada saat itu Nabi Musa logikanya muncul. Hei Musa pukulkan tongkat. Terus Nabi Musa mikir, apa iya ya? Misalnya jadi nggak terulang. Kenapa? Ragu. Jadi kalau ibu meyakini Al-Quran itu jangan ragu-ragu ibu. Jelas ini? Ya, makanya itu nanti kalau ada aduh nggak mungkin, menurut logika tidak mungkin, tapi kalau Allah yang menolong, beres atau tidak? Tinggal percaya atau tidak. Lagian kalau ibu renungkan, ibu percaya masalah tetap ada, tidak percaya pun masalah tetap ada. Pilih yang mana harusnya? Kenapa pilih ragu-ragu terus? Makanya di situ orang-orang beriman itu tidak bersedih dan khawatir karena dia yakin setelah kesulitan ada kemudahan, karena dia yakin ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Silakan. Ya, silakan. Paham ibu semua? Jadi mari kita sekarang belajar praktek iman. Jangan kayak jamaah saya di Jakarta. Pak Ustadz, tidak mungkin suami saya itu pelitnya turunan udah 20 tahun. Ibu percaya kalau Allah nolong beres? Beres, dia praktek berubah langsung. Itu loh maksudnya. Biar ibu jangan kelamaan gitu loh. Saat itu dengan cara apa? Loh, iman, sabar, sholat. Awas ya, jangan coba-coba mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan kita. Ini banyak yang salah ya. Hati-hati ya, Bu. Jadi kalau udah logika mentok apa? Gunakan iman. Gunakan iman. Atau saya mau nanya, berarti kalau ibu punya masalah, mendingan nunggu logika mentok baru pakai iman atau dari awal saja pakai iman? Dari awal. Ya, kalau dari awal pakai iman tuh ragu-ragu, sedih nggak kalau gitu? Ya, Bu Betty kenapa sih tenang? Saya yakin setelah kesulitan ada. Selesaikan Bu. Tinggal masalah itu dijalani saja. Karena tidak dijalani dan tidak dijalani pun masalah tetap ada gitu. Paham ibu? Tapi kalau ibu menjalaninya dengan iman, akan muncul jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Halo ibu? Paham ini semua ibu? Nah, tenang, cooling down dulu biar masuk. Jadi ibu pulang praktek gitu. Sambil masukkan dulu maksudnya dengan misalnya doa orang tersebut didoain terus itu Bukan, kan ini masih iman masih iman kan belum sabar dan sholat. Ini sabar dan sholat itu untuk menjalaninya. Tapi keyakinan dulu yang terpenting ya. Jelas ibu-ibu? Yo, ternyata selama ini ibu kan tidak diajarkan cara memahami ini kan. Hanya sekedar iman percaya. Loh itu cukup, apakah cukup percaya? Kan harus dijalani. Ini yang terpenting ya. Jadi ilmu itu untuk apa? Teori itu untuk apa? Dipraktekkan. Dipraktekkan, bukan sekedar dicatat. Misalnya contoh, ibu punya resep kue enak banget, tapi nggak pernah buat, tapi enak katanya, tapi nggak pernah buat. Bisa nggak merasakan kuenya? Menteng-menteng resep kue itu. Jangan kebanyakan resep ya, nanti pusing ibu. Mending ada satu resep, iman sabar salat, tapi dipraktekkan dan terbukti, itu lebih baik. Ya, ibu jangan kebanyakan resep ya. Ngeri saya tapi banyak resep tapi nggak praktek bahaya. Ya, siapa yang banyak resep? Baik, paham ini? Oke, kalau paham kita masuk ke yang mana Bu? Yang kedua? Sabar. Sabar, siap. Saya akan ajarkan teorinya dan prakteknya ya, biar ibu nanti ngerti ya. Biar jangan kebanyakan resep. Baik, saya mau nanya Bu. Menurut ibu-ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Nah, ibu ini jawabannya jujur sulit. Ayo, ibu yang di sana, sabar itu sulit atau mudah? Sulit.
Mudah kalau udah beriman. Hati dan ucapan nggak. Nah, jadi ibu bilang sulit ya? Baik, pertanyaan kedua sederhana. Kenapa sulit? Karena belum beriman. Karena nggak tahu gimana sih. Nah, ini saya ajarkan ya. Kalau ibu bilang sabar itu sulit, jawabannya itu cuma satu sebenarnya. Karena selama ini ibu tidak pernah diajarkan caranya. Ibu cuma diajarin teorinya aja kan. Coba ibu kalau punya masalah ujung-ujungnya disuruh apa? Sabar. Pernah nggak ibu tanya, Ustadz yang bisa sabar nih? Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Pernah diajarkan? Dan kalau nggak pernah ya sulit lah bu. Misalnya ada mobil di luar, ibu mau belajar mobil. Bapak saya ingin belajar mobil, saya cuma bilang pakai saja. Bisa nggak? Harus apa? Diajarkan caranya. Kalau cuma disuruh sabar, anak kecil juga bisa nyuruh sabar bu. Tapi yang terpenting itu kamu nyuruh saya sabar. Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Latihannya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Tolak ukurnya bagaimana? Kan harus diajarkan bu. Yang kedua kenapa sulit? Ini saya jelaskan. Ibu misalnya dia nggak biasa senam, tiba-tiba senam, apa yang dirasakan setelah itu? Kenapa sakit? Karena belum terbiasa, belum pernah latihan kan? Saya mau nanya, sejak kecil sampai sebesar ini, ibu pernah nggak menyengaja latihan sabar? Nah, latihan aja belum udah bilang sulit ya? Ayo, ibu pengen jago berenang tapi nggak mau kena air, bisa jadi ahli berenang? Nah sama, jadi kenapa ibu sabar itu sulit? Ada dua penyebabnya. Satu, tidak pernah diajarkan caranya. Yang kedua, ibu tidak pernah latihan. Jadi kalau ibu diajarkan caranya jangan latihan, harusnya mudah nggak? Harusnya mudah karena diajarkan caranya dan latihannya, tinggal itu mau latihan atau enggak gitu loh. Mau saya ajarkan cara latihannya? Iya mau. Benar ya? Kalau mau nanti praktek ya. Ingat ya bu ya, ngaji saya ngaji praktek bu, biar ibu tuh ada perkembangan gitu loh. Pengajian tuh harus berkembang, harus meningkat, makin lama makin tenang gitu loh. Masalah jadi udah selesai itu caranya. Ya, kita praktek ya. Baik. Ibu tahu nggak di dalam dunia ini hanya ada dua kejadian, kejadian enak dan tidak enak. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada enak sekali ya, enak sekali masuk enak ya, tidak enak. Cuma dua ini ya, enak dan tidak enak. Mari kita cocokkan. Apakah sabar ini cocoknya sama kejadian enak atau sama tidak enak ya? Tidak enak. Oke, kita cocokkan dulu ya. Misalnya saya ngomong ini, Bu, sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Perlu nggak sabar? Perlu nggak? Enggak. Nggak usah. Berarti sabar itu cocok nggak sama kejadian enak? Tidak. Berarti kejadian enak saya nggak usah bahas ya, buang waktu ya. Karena ibu mudah menerima, benar nggak? Saya nggak usah bahas. Kita pasangkan dengan satu lagi. Kejadian tidak enak. Bu, sabar ya kemarin difitnah orang. Pas nggak saya ngomong? Nah, artinya apa? Ternyata sabar itu pasangannya apa? Kejadian tidak enak. Setuju ini? Baik, kalau setuju, mari kita kupas sampai pada ibu praktek semua ya. Nih, saya mau nanya, berarti kita harus tahu apa sih manfaatnya kita belajar sabar kan begitu ya? Saya mau nanya, ibu kalau sakit, ibu minum apa? Obat itu biasanya pahit atau manis? Gratis atau beli? Nah, saya mau nanya, sudah pahit beli lagi, kenapa ibu tetap minum? Nah, karena ibu tahu manfaatnya supaya sembuh. Benar ini? Oke, saya mau nanya, manfaat ibu belajar sabar apa? Iya kan, kalau ibu tadi minum obat meskipun pahit karena tahu manfaatnya supaya sembuh. Nah, saya mau nanya, manfaat ibu belajar sabar apa? Mau sabar terus? Supaya bisa menghadapi kejadian yang gak enak. Iya, mau sabar terus. Nah, lihat ya. Karena ibu tidak tahu manfaatnya, makanya ibu akan muncul kata-kata mutiara sabar ada. Kalau kamu sabar nanti diinjak. Gara-gara selama ini ibu nggak tahu manfaatnya. Ini saya jelaskan manfaatnya ya, biar ibu paham sabar yang benar tuh. Jadi jangan ada bicara saya kurang sabar apalagi enggak ya. Ini
Manfaat dari sabar itu tadi loh, surat Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama beserta orang-orang yang. Oke, saya mau nanya, kalau ibu bersama Allah masalah beres atau tidak? Berarti syaratnya harus apa? Berarti kalau ibu sabar masalah pasti beres, selesai. Berarti kalau masalah ibu belum beres pasti belum. Jadi kalau ibu masalah belum beres, pasti ibu belum sabar. Tapi perasaan saya sudah Pak, lah nggak bisa dong. Al-Quran itu ngomong kalau ibu sabar masalah beres. Berarti kalau sekarang masalah ibu belum beres, pasti belum. Nah, jadi yang salah yang mana, Al-Quran atau kita? Nah, sudah. Jadi ibu sudah sabar atau belum kalau begitu? Belum. Padahal Allah nolong itu kalau ibu sudah sabar. Berarti pertanyaan ibu harusnya bagaimana caranya sabar yang benar menurut Allah, kan begitu kan? Baik, sekarang saya kupas. Ya, bagaimana Pak caranya supaya kita bisa bersabar bersama Allah? Saya mau nanya ya ibu ya, ibu percaya nggak semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Percaya nggak? Semua. Baik, biar makin kuat sampai ke Al-Quran aja ya. Mas Irwan bantu saya buka surat 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59. Ya, 6:59. Al-An'am. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.